Halo semuanya, jadi seperti yang disampaikan tadi, untuk contoh yang kedua ini adalah masih dalam pertidaksamaan irasional, tetapi yang di dalam akar itu ada yang berbentuk kuadrat. Kalau tadi video sebelumnya itu kan yang di dalam akar berbentuk pecahan, berarti menyelesaikannya dengan cara pertidaksamaan rasional, ada pembilang dan ada penyebut. Nah, kalau sekarang yang di dalam akar itu berbentuk kuadrat, berarti kita menyelesaikan syarat numerusnya itu dengan cara pertidaksamaan kuadrat. Berarti nanti ada cara pemfaktoran untuk kalian mendapatkan nilai X-nya untuk diuji titik. Nah, jadi kita langsung saja, ini Ibu berikan contoh soal. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan irasional akar dari X kuadrat min 2X min 3 kurang dari akar 3X kurang 3. Nah, ini yang di dalam akar itu ada 2, berarti nanti syarat numerusnya ada 2. Nah, yang pertama, syarat numerus yang pertama itu adalah X kuadrat min 2X min 3. Ingat syarat numerus itu selalu lebih besar sama dengan 0. Nah, ini dapatnya dalam bentuk kuadrat, berarti kita harus memfaktorkan. Ini kebetulan ruas kanannya sudah 0, berarti kita tinggal langsung faktorkan saja. Nah, ini pemfaktorannya koefisien X kuadratnya adalah 1, berarti X kuadrat ini kita langsung pecah menjadi X dan X. Cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya min 3, tetapi kalau dijumlahkan hasilnya min 2. Jadi yang memenuhi itu adalah min 3 dan plus 1. Jadi min 3 kali 1 kan min 3. Min 3 tambah 1 itu hasilnya min 2. Jadi ini dia pemfaktorannya. Berikutnya, ini pemfaktorannya kita sama dengankan dengan 0. Berarti X min 3 sama dengan 0. Yang pertama dapatnya X sama dengan 3. Terus faktor satunya lagi berarti X plus 1 sama dengan 0. Berarti dapat X-nya sama dengan min 1. Oke, untuk mendapat intervalnya, ini kan baru dalam bentuk X sama dengan saja, jadi belum dapat intervalnya. Jadi ini kita lakukan uji titik. Nah, ini lingkarannya tertutup. Kalau pertidaksamaan kuadrat itu lingkarannya mengikuti soal. Soalnya ini syarat numerus. Syarat numerus itu adalah lebih besar sama dengan 0. Berarti di sini min 1, ini 3. Uji titik itu bebas ambil X-nya berapa saja boleh. Kalau pertidaksamaan kuadrat itu masukkan ke pemfaktorannya. Berarti X kurang 3 yang pertama. Berarti jadinya X-nya diganti dengan 0, jadinya 0 kurang 3. Dikalikan X tambah 1, berarti 0 tambah 1. Cari tandanya. 0 kurang 3, berarti min 3, tandanya negatif. 0 tambah 1, 1, berarti tandanya positif. Kalikan berarti dapatnya negatif. Nah, tadi uji titiknya pakai 0 di antara min 1 sama 3, berarti di sini negatif, selang-seling karena tidak ada yang kembar angkanya. Oke, berarti yang sekarang diarsir itu adalah yang positif karena syarat numerus itu lebih besar. Kalau lebih kecil yang diarsir adalah yang negatif. Berarti ini kita udah dapat interval syarat numerus yang pertama. Nah, terus syarat numerus yang kedua, itu yang di dalam akar kan ada 3X min 3. Berarti 3X min 3 itu juga diberi syarat lebih besar sama dengan 0. Ini nggak usah uji titik karena kita udah langsung bisa pisahkan yang mengandung variabel X dan yang tidak mengandung variabel X. Nah, 3X lebih besar sama dengan 3. Berarti ini dapatnya X lebih besar sama dengan 3 bagi 3, 1. Oke, kalau ditulis di garis bilangan, ini kan ada 1 ya. Nah, 1 arahnya ke kanan, karena lebih besar. Oke, kita udah dapat syarat numerusnya
intervalnya, berarti langkah selanjutnya kita hilangkan akarnya. Hilangkan akar berarti soalnya ini dikuadratkan. Nah, ini dikuadratkan berarti akarnya hilang. Jadinya x kuadrat min 2x min 3 kurang dari 3x min 3. Pindahkan yang di ruas kanan ke ruas kiri supaya ruas kanannya 0. Kumpulkan sesama x kuadrat, cuma ada 1 x kuadratnya. Kemudian min 2x, pindahkan 3x jadi min 3x. Kemudian ini ada min 3. Yang di ruas kiri dulu ditulis, nanti baru yang pemindahan ruas kanan itu min 3 juga, berarti dipindah jadi plus 3 kurang dari 0. Ini sederhanakan jadinya x kuadrat min 2 kurang 3 jadinya min 5x. Kemudian ini min 3 tambah 3 habis ya, kurang dari 0. Oke, ternyata proses penghilangan akarnya juga dapat dalam bentuk kuadrat, berarti ini harus difaktorkan. Nah, kebetulan ini nggak ada konstantanya, cuman ada x kuadrat kurang 5x. Kalau seperti ini pemfaktorannya lebih mudah ya. Kalian tinggal keluarkan x-nya karena semua suku ini mengandung x. Jadi x-nya dikeluarkan. Nah, ini dalam kurung. X kuadrat udah diambil 1x-nya berarti sisa x. Min 5x, x-nya sudah diambil ke depan berarti sisa min 5. Kurang dari 0. Ini tetap ini ya, ada dua pemfaktoran, ada x dan x min 5. Jadi pemfaktorannya kita sama dengankan dengan 0. Yang pertama berarti dapatnya x sama dengan 0. Kemudian pemfaktorannya yang berikutnya berarti x min 5 sama dengan 0. Berarti dapat x-nya sama dengan 5. Belum dalam bentuk interval, berarti kita harus uji titik. Nah, ini soalnya interval terbuka, tidak ada tanda sama dengan. Berarti semuanya di sini terbuka. 0. Ini juga 5-nya terbuka. Nggak boleh sekarang uji titiknya pakai x sama dengan 0 ya, karena 0 ini ada di batas-batas intervalnya. Berarti uji titik silahkan gunakan angka selain 0 dan 5. Oke, Ibu akan gunakan uji titiknya 1 ya, x-nya. Kalau dalam bentuk kuadrat, uji titiknya dimasukkan ke pemfaktoran. Nah, pemfaktorannya itu x kali x min 5. Berarti x-nya ganti pakai 1. 1 ini kurang 5. Cari tandanya. 1 itu positif. Kemudian 1 kurang 5 kan hasilnya min 4, berarti negatif. Positif kali negatif ini dapatnya negatif. Nah, pakai 1, satunya ini di antara 0 sama 5 berarti di sini min, lewati batas plus, lewati batas 0 lagi plus karena nggak ada angka yang kembar. Oke, yang diarsir, perhatikan lagi soal penghilangan akarnya, ini soalnya kurang dari, berarti kalau kurang dari yang diarsir itu yang negatif. Kalau tadi kan ini syarat numeris yang A, soalnya kan lebih dari, makanya yang positif yang diarsir. Oke. Syarat numerus sudah, proses penghilangan akar juga sudah sampai mendapatkan interval. Langkah berikutnya kita tinggal iriskan syarat numerus dan penghilangan akarnya. Oke, supaya nggak lupa kita tulis ulang lagi. Tadi syarat numerusnya didapat min 1 sama 3 yang pertama. Min 1 sama 3 itu sama-sama tertutup. Min 1 dan 3. Ini yang diarsir adalah 1 ke kanan, 1 ke kiri. Oke, syarat numerus yang kedua itu dapatnya 1. Nah, 1 ini arahnya ke kanan karena tadi lebih besar. Kalau lupa, ini kita cek lagi. Ini dia yang pertama, min 1 sama 3 ke kiri sama ke kanan. Terus numerus yang kedua ini 1 arahnya ke kanan. Lanjut, proses penghilangan akarnya dapatnya 0 sama 5, ini yang di tengah-tengah yang diarsir di antara 0 sama 5. Jadi kita kumpulkan dulu ya, biar kelihatan nanti angka-angkanya yang akan kita gabungkan. Ini intervalnya terbuka, ada 0, terus ada 5 yang diarsir di antara 0 sama 5.
Sekarang untuk mencari irisan, silahkan gabungkan semua angkanya. Mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk intervalnya juga menyesuaikan ya, apakah tertutup sama terbuka. Berarti yang paling kecil itu ada -1 dulu. Tertutup, setelah -1 berarti ada 0. 0 ini terbuka. Terus setelah 0 ada 1, satunya tertutup. Setelah 1 ada 3, 3-nya juga tertutup. Kemudian ada 5, 5-nya terbuka. Oke, arsir sesuai arahnya. Pertama dari -1, oh ternyata dari -1 ini arsirannya ke kiri. Ya udah tulis aja ke kiri. Nah, ini arahnya. Terus setelah itu ada 0. 0 itu diarsir sampai 5. Ya udah arsir juga 0 sampai 5. Nah, terus berikutnya dari 1, satunya itu arahnya ke kanan. Ya, arsir ke kanan. Nah, lanjut 3-nya juga ke kanan. Oke, sekarang kita cek mana daerah yang kena tumpukan paling banyak. Berarti itulah dia irisan himpunan penyelesaiannya. Kalau ini kan cuma 1 yang ke paling kiri. Di antara -1 sama 0 nggak ada tumpukan garis. Di antara 0 sama 1 cuma ada 1 di atasnya. Di antara 1 sama 3 ada 2 tumpukan garis. Di antara 3 sama 5 ini ada 3 tumpukan garis. Di paling kanan ini ada 2, berarti yang paling banyak kena tumpukan garisnya itu adalah daerah di antara 3 sama 5. Berarti yang menjadi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan irasional ini adalah 3. Ini tertutup, berarti ada tanda sama dengan 3 kurang dari sama dengan X dan kurang dari 5. Oke, inilah dia himpunan penyelesaian untuk soal kalau yang di dalam akar itu berbentuk kuadrat. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih dan salam sejahtera.